Atau gini, Anda tahu biasanya orang yang pakai peralon-peralonnya besi, ya, pakai peralon-peralonnya besi. Ketika pertama dinyalain itu airnya panas Pak. Coba aja, itu saya punya ada di majelis, peralonnya besi. Ketika pertama buka keran, itu air yang pertama keluar panas. Karena apa? Pertama kan? Air yang panas digunakan walaupun hanya untuk suci dan mensucikan hukumnya makruh. Kenapa alasannya? Bisa menyebabkan penyakit kulit. Itu yang pertama. Dan bisa membuat kita tidak sempurna dalam berbumi. Yang pertama, kalau air yang panas itu bisa menyebabkan penyakit kulit Pak. Ya, penyakit kulit ini bukan dari dokter kulit, dari zaman dahulu sudah ada tuh. Orang sekarang kan bilang kalau orang air panas sih jangan dipakai. Ya, orang katanya bisa kena penyakit apa tuh? Kanker dan sebagainya, kanker kulit. Kenapa? Karena air terkena sinar matahari. Itu dari zaman Nabi sudah dikatakan bahwa air yang panas digunakan tidak boleh langsung. Kenapa? Bisa menyebabkan penyakit baros. Baros itu belang. Penyakit kulit yang belang. Kadang ini mau kulitnya hitam, tiba-tiba sininya warnanya putih. Ya, itu air suci, mensucikan, tapi makruh. Pertama, syiddatul burud, yaitu air yang dingin banget. Yang kedua, air yang terlalu panas. Yang ketiga adalah air yang keluar dari tempat-tempat yang pernah diturunkan azab oleh Allah. Air yang keluar dari tempat-tempat yang pernah diturunkan azab oleh Allah. Maksudnya apa? Jadi Anda tahu air sumur boleh nggak buat wudu? Air sumur boleh nggak buat wudu? Boleh, ya kan? Boleh. Hukumnya makruh nggak? Enggak. Kenapa? Air suci dan mensucikan. Tapi kalau air sumur yang ada di perkampungan Nabi Soleh, air sumur yang ada di perkampungan Nabi Soleh itu makruh digunakan untuk berwudu. Makruh digunakan untuk berwudu. Kenapa? Itu sumur-sumur kaum Hijr yang mana pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tempatnya itu pernah diturunkan adab oleh Allah untuk menghancurkan kaum Hijr. Allah turunkan adab di zaman Nabi Saleh. Di zaman Nabi siapa? Nabi Saleh. Di perkampungan itu banyak sumur, namanya apa? Sumur Naqah. Sumur Naqah. Sumur Naqah. Sumur Naqah itu kalau kita wudu di sumur tersebut, walaupun suci mensucikan, tapi hukumnya makruh. Alasan makruhnya kenapa? Karena tempat tersebut pernah diturunkan azab oleh Allah. Yang kedua, air di perumahan Nabi Lut, air di perumahan kaum Lut, air di perumahan kaum Lut. Anda tahu kan kisahnya Nabi Lut beserta kaumnya dihancurkan oleh Allah karena apa? Karena apa? Homoseks. Ya, karena homoseks, atau yang sekarang terkenalnya dengan apa? LGBT. Ya, yang lagi rame itu mau bilang tadi. Ya, LGBT itu di zaman Nabi Lut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa menghancurkannya? Dengan batu-batu yang ada di neraka dilemparkan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Bayangkan itu, batu yang ada di neraka dilemparkan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam.
Di situ terdapat air di perumahan kaum Lut, itu airnya digunakan hukumnya makruh. Kenapa? Air tersebut sudah terkena azabnya Allah saat mengadab kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Makanya kita beruntung Pak, Mas, antum nih jadi umatnya Nabi Muhammad beruntung. Coba bayangkan, umat Nabi Muhammad itu umat yang paling komplit, umat yang paling. Saya tarik kesimpulan cerita daripada anaknya Nabi Adam. Siapa anaknya Nabi Adam? Habil dan Habil. Kakak adik bukan? Kakak adik kan? Karena saling hasad, saling hasud, akhirnya apa? Membunuh, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaum Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Apa kaum Nabi Lut? Orang sodomi, laki-laki sama laki-laki, betul? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar gak? Benar. Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Di saat Nabi Nuh ngajak dakwah, mereka nggak pada mau. Diperintahkan Nabi Nuh, mereka melawan Nabi Nuh, Allah hancurkan dengan apa? Banjir. Benar ya? Kaum Nabi Nuh. Terus siapa lagi? Kaum Nabi Musa alaihissalam dengan kesombongannya Fir'aun yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Fir'aun tetap nggak mau, ya tetap membangkang. Fir'aun tetap mengaku Tuhan dan sebagainya. Akhirnya Allah murka dengan Fir'aun. Allah binasakan Fir'aun dengan apa? Dengan tongkatnya Nabi Musa. Dibelah itu lautan dan Fir'aun tenggelam di dalam lautan tersebut. Diabadikan di dalam Al-Quran dan sampai sekarang jenazahnya tidak diterima di dunia, di bumi ataupun di langit. Jenazahnya sampai sekarang masih ada. Betul. Kenapa? Semua para nabi kaumnya dihancurkan, dibinasakan oleh Allah kalau sudah tidak taat sama Allah. Uniknya nih, umat Nabi Muhammad SAW ketika di kolam, Anda tahu kolam? Ya, kolam itu Lauhul Mahfuz, kolam tertulis semua bahwa umatnya Nabi Musa akan dibinasakan, bahwa umatnya Nabi Nuh akan dibinasakan, umatnya Nabi Lut akan dibinasakan karena dosanya, umat Nabi Adam akan dibinasakan karena dosanya. Giliran tulisan umat Nabi Muhammad, di situ nggak ada tulisan akan dibinasakan, tapi tulisannya apa? Ummatul mudnibah wa rabbul ghafur. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak dosa. Yang paling banyak dosa umatnya Nabi Muhammad. Wa rabbul ghafur. Akan tetapi Allah Maha Pengampun. Coba bayangkan, umat Nabi Muhammad bukan saja laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, lesbi. Dulu cuma laki-laki sama laki-laki. Umatnya Nabi Muhammad, perempuan sama perempuan ada, laki-laki sama laki-laki ada, laki-laki sama perempuan ada, komplit. Betul nggak? Allah turunkan azab. Contoh lain, Qabil dan Habil, kakak beradik bukan? Bunuh-membunuh. Umatnya Nabi Muhammad lebih komplit lagi, bukan hanya kakak beradik. Ibu bunuh anaknya, anak bunuh ibunya, cucu bunuh kakeknya, kakek bunuh cucunya, suami bunuh istrinya, istrinya bunuh suaminya, anak bunuh ayahnya, ayahnya bunuh anaknya. Betul nggak? Lebih komplit mana? Komplit umatnya Nabi Muhammad untuk masalah dosa. Warabbul ghafur. Tapi Allah ampun. Apa lagi yang cari? Coba. Nabi Nuh ketika nggak taat sama Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sampai sekarang umatnya nggak ada yang dibinasakan gara-gara dakwah. Didakwai mereka nggak terima, mereka menghina, mencela Nabi Muhammad, nggak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rabbul ghafur. Ketika udah berurusan dengan Nabi Muhammad, Allah lautan ampunannya lebih luas daripada azabnya. Maka apa? Diberi kesempatan oleh Allah, mereka mau tobat atau tidak. Ya, makanya di Nabi Lut dianjurkan, tapi giliran Nabi Muhammad enggak. Giliran Nabi Muhammad tidak.
Nah, airnya di perumahan kaum Lut itu nggak boleh digunakan karena apa? Hukumnya makruh. Terus ada lagi sumur Barhud. Sumur Barhud itu dekat pemakaman Nabi Lut. Sumur Barhud itu Mas, itu ada di daerah Hadramut. Antum kalau ingin tahu orang tua kita di neraka atau enggak, ambil aja di sumur itu. Pak, Bu, itu kalau jawab, oh ya berarti tandanya orang tua kita ada dalam neraka. Itu sumur Barhud, itu sumurnya setan. Jadi antum telinganya tempelin itu kedengeran semua suara-suara teriakan-teriakan orang dalam keadaan diazab oleh Allah. Ya, saya pernah ke sana di sumur Barhud. Ya kita panggilin tuh satu-satu yang kita kenal. Alhamdulillah nggak ada. Terpanggil nggak kedengeran suara teriakan-teriakan. Tapi memang di situ ketika antum tempelin telinganya dengan betul-betul dipastikan itu ada suara-suara teriakan-teriakan orang yang disiksa. Namanya sumur Barhud. Sumur Barhud itu airnya digunakan hukumnya makruh. Sumur Barhud airnya digunakan hukumnya makruh. Oke, yang keempat, air musammas. Kita masih membahas air yang suci dan mensucikan tapi makruh digunakan. Ini ada tiga ya, air yang terlalu dingin, air yang terlalu panas, air yang keluar dari tempat-tempat yang diazab oleh Allah. Yang keempat adalah air musammas. Apa itu air musammas? Air yang terkena panas matahari. Ya, air yang terkena panas mata. Gimana Bib maksudnya? Contoh, Anda punya ember. Embernya Anda taruh di bawah tuh, di luar. Terkena matahari kan? Terkena matahari tuh. Dari pagi, siang, sore antum pakai itu air, itu hukumnya makruh. Namanya air musammas. Air yang terkena sinar matahari. Belum lama dalam kedokteran menyebutkan kan bahwa air yang ada di dalam mobil ya, air aqua yang sudah nginep 1 hari 2 hari tidak boleh digunakan. Kenapa? Dikhawatirkan terkena panas dan sebagainya, atau panasnya mesin, panasnya matahari. Padahal airnya masih di dalam botol adem, tapi penggunaannya sudah tidak dianjurkan oleh dokter. Kenapa? Bisa menyebabkan kena penyakit kanker. Itu air. Ya, Nabi mengatakan lain lagi bahwa air musammas bisa menyebabkan terkena penyakit baros, yaitu ulang. Makanya antum kalau mau pakai air, lihat-lihat dulu air ini kena matahari apa enggak. Tapi kan saya pakainya keran, nah kerannya itu kan kena matahari. Diamin dulu, buka sebentar biar keluar yang panasnya. Kalau panasnya sudah hilang, baru tinggal yang adem dingin baru pakai. Biasanya air yang dipipa itu pertama putaran pertama kalau jarang dipakai itu yang keluar panas Pak. Diamin dulu biar keluar, nanti yang panas itu meredam menjadi adem, baru Anda gunakan untuk wudhu. Tapi kalau masih panas ya, wallahu a'lam, insyaallah disambung minggu depan. Kita sedikit akan membaca mukadimah, masih ada waktu kurang lebih 10 menit.